kita sebagai VTuber, ya, kalau kita bertemu dengan orang yang tidak sepaham, ya kita tidak perlu memperdebatkan ataupun menanggapi. Ya. Karena percuma juga kita menanggapi atau memperdebatkan, karena seperti saya bilang, air dan minyak itu nggak akan ketemu, gitu loh. Dan itu akan menguras energi. Jadi sebagai VTuber santai aja, relax aja, ikuti aja alurnya. Apa arahan dari manajemen? Sekiranya Anda ingin banyak bertanya, sudah banyak video-video tutorial di dalam channel YouTube. Anda tinggal tonton. Ya, nggak puas ini tonton channel lain, nggak puas ini tonton channel lain. Tidak perlu komentar. Karena komentar Anda juga tidak menyelesaikan masalah Anda. Tapi ketika Anda banyak mencari solusi-solusi, pasti ketemu. Semangat pagi, VTuber Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Reka Reksa di channel YouTube Reka Reksa. Ya. Kalau melihat judul dari video saya kali ini, ya, benernya salah, salahnya bener. Kadang bingung ya kalau baca kayak gini, maksudnya apa? Jadi inilah bagaimana cara saya menyikapi ketika saya mempromosikan tentang aplikasi VTube di dalam channel YouTube saya ini. Ya banyak mereka yang pro dan kontra ya. Masalah pro dan kontra ya, atau mempermasalahkan VTube yang kontra ini ya, saya nggak mau ambil pusing lah ya. Mungkin beberapa teman-teman konten kreator banyak menanggapi, kalau saya pribadi saya nggak mau menanggapi, dan sampai sekarang pun saya nggak pernah tonton channel-channel YouTube yang tidak sepaham dengan saya ya. Kenapa begitu? Karena begini, ini prinsip saya ya. Prinsip saya dalam saya menjalani aktivitas saya sehari-hari ya, baik itu bersosialisasi, berbisnis, apapun ya kegiatan saya. Ketika orang tidak sepaham, ya, tidak satu frekuensi dengan saya pribadi, saya nggak akan bergaul dengan mereka gitu. Karena apa? Saya akan menghabiskan energi habis untuk berdebat, ya, mempermasalahkan sesuatu yang kita pahami dan mereka tidak pahami gitu. Akhirnya kita nggak mencapai tujuan, kita berjalan di tempat. Nah itu yang saya nggak suka gitu. Jadi saya seperti dalam video-video saya sebelumnya, saya selalu bilang, saya dalam berbisnis apapun juga saya menggunakan kacamata kuda gitu. Apa yang saya yakini, apa yang saya pahami ya, dengan kemampuan saya gitu, saya jalankan gitu. Orang mau bilang inilah, mau bilang itulah, masa bodoh amat gitu. Pun kalau gagal, ya gagal, konsekuensi saya yang harus saya terima gitu. Nah, sama dengan di aplikasi VTube ini. Menurut mereka, VTube ini begini-begini, buat yang kontra ya. Salah nggak mereka? Nggak salah, mereka benar semua kok. Gitu. Buat saya mereka benar. Benar salahnya gitu. Buat kita sebagai VTuber mengatakan begitu kan, benar salahnya gitu. Dan kita juga mengatakan salahnya, mereka tuh benar gitu ya. Paham ya? Benar salahnya, dan kita juga bilang sama mereka salahnya benar gitu. Mereka pun begitu ke kita. Nah buat apa saya memperdebatkan dua hal ini, satu yang pahamnya begini, satu pahamnya begini gitu. Satu paham A, satu paham B. Ya nggak akan ketemu gitu. Seperti minyak dan air nggak akan ketemu gitu. Nah saya mau ada di mana nih? Nah kebetulan saya sebagai VTuber ya, saya ada di pihak VTuber gitu. Dan saya nggak mau ambil pusing dengan ini, karena kalau saya selalu mempermasalahkan dengan orang-orang yang kontra, habiskan energi aja gitu. Lebih bagus saya fokus bagaimana saya memberikan edukasi. Pun kalau nggak bisa saya buat tutorial, ya saya beredukasi dengan menyampaikan seperti ini gitu. Jadi cara memutuskan kita mau menjadi seperti apa ya dengan aplikasi VTube ini kan kembali kepada diri kita sendiri ya. Mana yang nyaman buat Anda gitu. Ya.
Pernah saya kan ngomong juga di dalam video saya juga mengenai pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar ketika saya menonton sebuah video di dalam satu channel YouTube. Katakanlah saya menonton channel video 5 Minute Group ya, milik Mas Endi sama Mas Lianto. 12% saya mencari, ya, pikiran sadar saya mencari, oh ini kayaknya ya, karena satu frekuensi enak nih kalau ditonton. Karena sering saya menonton, itu kan masuk ke dalam pikiran bawah sadar, yang menambah lagi database saya di pikiran bawah sadar saya. Cuma yang terserap di dalam pikiran sadar saya hanya sedikit. Oh, channel 5 Minute Group ini bagus untuk saya ikutin. Selanjutnya bagaimana ketika saya mulai menonton, mengikuti arahan, itu mulai masuk ke dalam pikiran bawah sadar saya. Ibarat kata kalau pikiran bawah sadar ini kan seperti ladang kosong ya, ladang kosong. Apa yang mau kita perbuat nih di dalam lahan kosong ini? Apa yang mau kita isi? Gitu. Kan kita mendominasi dalam hal ini. Karena pikiran bawah sadar itu menerima apapun informasi yang masuk ke dalam pikiran kita. Kalau kita selalu diberikan info-info yang negatif, info-info banyak kebencian, buat saya pribadi itu katakanlah hal yang negatif, ya keluarnya akan timbul negatif. Dalam perilaku itu dia akan diperintahkan oleh pikiran bawah sadar kita ini ke otak kita, ke pikiran sadar, dan kemudian kita lakukanlah. Yang kemudian kita salurkan dalam bentuk apa? Ya ujaran, ya komentar. Apa yang diperintahkan dalam pikiran bawah sadar kita. Nah, ini yang saya selalu jaga. Jadi dalam video ini saya menyampaikan apa yang ada dalam pikiran saya, ya, apa yang saya ketahui dan apa yang saya perbuat gitu ya. Masalah ini bisa diterima atau tidak diterima itu kan bergantung kepada Anda semua. Gitu. Namun inilah seiring berjalan waktu sampai dengan usia saya sekarang ini, ya apa yang saya harapkan ya alhamdulillah tercapai gitu ya. Nah, pun dalam saya berteman gitu ya, sejak dulu saya ini sangat pemilih sekali dalam berteman ya, sangat memilih sekali gitu. Bahkan dulu saat saya menjadi seorang karyawan, ada salah satu karyawan itu bilang bahwa Pak Reka itu nggak punya teman di kantor ini gitu ya. Itu sampai juga di kuping saya tuh, ada yang orang nyaman, ada teman juga menyampaikan kepada saya, oh si Anu bilang, kakak manggil saya, Reka tuh nggak punya teman di kantor. Saya bilang, ketawa ya saya ke kantor ini bukan nyari teman, gitu. Saya cari rekan kerja ya, rekan kerja yang memang bisa menyelesaikan ataupun menuntaskan pekerjaan yang sudah saya mulai gitu loh. Ya, itulah yang saya bilang rekan kerja. Ya. Saya nggak mencari teman di sini, tapi rekan kerja yang saya cari gitu loh. Pun berteman di luar aktivitas saya di luar sebagai seorang karyawan, saya pun berteman juga memilih-milih gitu loh. Ya, saya cari orang-orang kaya. Gitu. Orang kaya di sini yang saya maksud apa? Orang yang memiliki ataupun kaya dalam pengetahuan, kaya dengan skillnya, ya. Kaya dengan kebaikannya, kaya dengan berbaginya. Itu yang saya temani gitu loh. Bukannya kaya karena materi, bukan. Masalah materi itu kaya itu kan relatif. Nah, ukuran kekayaan itu baik lagi kepada diri Anda sendiri ya. Cuman inilah yang ada di dalam pemikiran saya ketika saya menilai ataupun ketika saya memilih berteman. Karena kadang-kadang saya joke bertemu dengan teman kalau lagi kumpul. Ini seringkali saya tanyakan gitu, kalau lagi kumpul ataupun bertemu dengan beberapa komunitas, beberapa orang lah ya, kalau lagi konsul ngobrol-ngobrol gitu ya, saya tantang mereka, kamu bisa nggak berkenalan dengan orang kaya 10 orang? Bisa Pak. Berapa lama? Saya bilang. Mulai mereka menghitung. Waduh Pak, susah juga ya. Ya, oke lah, dalam sebulan berapa banyak orang kaya yang bisa kamu kenal? Gitu ya, saya tanyakan. Dalam waktu sebulan. Mungkin 1 atau 2 orang Pak. Saya ketawa ya. Kalau saya bertemu dengan orang kaya, 10 orang kaya,
Saya cuma butuh waktu 5 menit. Kaget. Maksudnya Pak, gimana? Sekarang untuk nemuin orang kaya di era sekarang ini udah gampang sekali. Ya. Untuk kamu kenal dengan orang kaya itu sudah gampang sekali. Kamu masuk aja ke dalam media YouTube, ya, kamu cari 10 orang terkaya. Ya, apa? Ya, kamu tonton, ya, kamu udah kenal dengan mereka. Mereka nggak perlu kenal dengan kamu. Nah, itu cara berkenalannya. Kemudian bagaimana kelanjutannya? Kamu pelajari etos mereka. Ya. Yang kaya pengetahuan, ya, yang kaya dengan kreativitasnya, yang kaya dengan pemahaman, mungkin ya dalam hal religi ya. Berteman dengan mereka, orang kaya gitu. Ya itulah tantangan saya bilang era digital ini udah gampang sekali gitu loh. Jangan habiskan smartphone ini untuk menarik hal-hal yang negatif ya. Kalau kita ingin merubah untuk lebih baik lagi, tontonlah channel-channel yang lebih baik ya, lebih baik dari kita, supaya kita banyak belajar gitu. Nah, kembali lagi kalau saya mau memberikan tanggapan yang orang yang berkomentar yang menurut saya tidak pantas di dalam channel YouTube saya ini ya, dalam video-video saya, ya saya nggak pernah membantah ataupun berdebat ataupun menanggapi dengan kata-kata yang tidak enak juga. Ya saya nggak mau level saya turun lagi gitu loh. Ya saya sudah jaga branding saya, ya image saya harus bagaimana, ya saya harus menjaga itu gitu loh. Kalau ada ujaran-ujaran ataupun komentar-komentar yang nggak ngenakin, ya saya bilang ya saya nggak mau bantah gitu loh. Karena seperti video saya sebelumnya ya, saya pernah, kalau Anda sudah nonton ya, 3 orang yang tidak bisa dibantah omongannya. Ya itulah, itu prinsip saya. Penguasa, ya orang kaya, dan 3 orang gila gitu loh. Tapi kalau orang gila kasar bener ya, ya saya perhaluslah orang yang memang pengetahuannya kurang gitu loh. Kalau orang yang pengetahuannya kurang kan kalau ngomong tuh ya kalau kasih komentar kan nggak karuan gitu loh. Ya, paham nggak ngerti nggak, mereka ngasih pemahaman yang di luar koridor gitu loh. Walaupun tadi saya bilang benar menurut mereka, tapi belum tentu benar menurut saya gitu. Tapi salah nggak? Ya mereka nggak salah. Itulah yang pemahaman mereka itu levelnya. Saya nggak mau lagi menghabiskan energi saya untuk hal-hal yang negatif. Selalu saya bilang begitu. Nah, saya membuat konten video ini untuk apa? Ya saya sampaikan kira-kira bermanfaat nggak nih buat para VTuber nih. Cara kita menjaga sikap, ya, cara kita menjaga omongan, cara kita menjaga jari-jari kita. Ya. Ketika Anda membaca sebuah komentar yang kira-kira nggak pantas, nggak usah dibales ya, biarin aja. Ya. Itu hak mereka kan. Mereka di sini di channel YouTube saya ini kan bebas untuk komentar. Cuma kalau kata-kata yang tidak sopan, ya otomatis saya restricted ya. Saya blokir. Jadi tolong ya kita sama-sama menjagalah, menghargai. Ya. Anda mempunyai bisnis, mempunyai aplikasi yang lebih bagus daripada VTube, ya silahkan jalanin. Pun saya nggak mau ikut campur bisnis Anda, aplikasi yang lain-lainnya. Walaupun menurut saya aplikasi itu nggak beres, nggak mungkin saya memberikan komentar di dalam video orang yang sudah memberikan tutorialnya atau memberikan arahannya, memberikan edukasi. Nggak mungkin saya mencemooh mereka dengan komentar-komentar yang nggak pantas gitu. Alangkah begonya gitu. Ketika mereka tracking saya, nama mereka reksa di dalam channel YouTube, orang yang begini, otaknya sampai begini aja. Nah, saya nggak mau kejadian begitu. Saya jaga benar. Ya. Jadi buat para VTubers, ya kita bijaksana aja, ya sabar ya. Saat ini kan perusahaan ini dalam tahap terus pengembangan ya. Pengembangan bagaimana untuk menyempurnakan lagi daripada sistem ya. Mungkin banyak kendala-kendala yang kita alami ya. Baik itu verifikasi email, mungkin verifikasi KTP, cara menjual VIP, bagaimana ini. Banyak mungkin permasalahannya ada, tapi ya inilah sebuah proses, kita sabar aja gitu. Satu tahap aplikasi VTube sudah dibuka, udah on,
alhamdulillah. Nah, setelah VTube on, kita akan ketemu lagi bermasalah karena ini sedang proses terus ya, penyesuaian. Karena nggak mudah, saya mengerti kerja daripada pihak manajemen ya. Ya kita ikuti aja dulu gitu. Kita harus sabar. Ya kita harus nerima gitu. Ya inilah yang ada gitu. Kalau di VTube kan intinya apa sih? Yang utama ya nonton iklan kan, 10 iklan Anda mendapatkan kompensasi dalam bentuk views ya. Ya udah Anda jalankan aja dulu itu. Kumpulin aja dulu. Produksi dulu viewsnya. Gimana tahu ke depannya viewsnya bisa lebih banyak lagi dan ketika Anda lepas lebih besar daripada Anda lepas sekarang gitu. Ya. Jadi santai aja jalankan VTube. Ya saya kalau sebagai VTubers, kalau energi saya habis untuk saya ngeluh, saya ngomel, saya gerutu, kenapa begini ya, kenapa kok susah, kenapa harus update terus, kenapa ini, kenapa itu. Saya banyak komplain, saya banyak ngeluh, kan stres saya. Alangkah begonya saya gitu loh, alangkah bodohnya saya. Jadi untuk para VTuber, pesan saya simpel aja kok. Kalau Anda ingin berbisnis dan memang ingin eksis di VTube, sabar. Ya, ikuti aja dulu, kayak gimana nih ke depannya. Tapi VTube ini masih panjang perjalanannya. Hal yang tidak pernah saya lakukan ketika saya bekerja maupun berbisnis, ya, saya melakukan mengeluh, ya, gerutu, marah-marah. Saya hindari. Ya. Saat saya menjadi karyawan, banyak teman-teman yang ngeluh, kenapa gaji nggak naik, kenapa si Anu naik gaji duluan, kenapa ini. Mereka banyak ngeluh. Ya paling jawaban saya kepada mereka gitu. Kepada mereka pada saat mereka mengeluh, ya sudah kalau lo di sini nggak nyaman, ya keluar aja jadi karyawan, gak usah kerja di sini. Ketika saya suruh begitu, diam. Udah untunglah kalian nih bekerja di sini. Di luar sana banyak orang yang pengen bekerja di sini. Nah ini tidak bersyukurnya ini ya, orang kadang-kadang melupakan gitu loh. Nah pun dalam saya berbisnis gitu, ya saya nggak mau mengeluh, tapi bagaimana saya mencari solusinya gitu loh. Jangan stuck istilahnya. Wah bagaimana solusinya? Mungkin saya bertanya dengan orang-orang yang lebih expert lagi gitu. Ataupun saya menonton video YouTube yang berkaitan dengan bisnis saya, apa nih kendalanya apa. Saya banyak belajar di situ, mencari solusinya, mengatasinya bagaimana. Ya seperti itu. Jadi buat teman-teman, kembali lagi ke dalam judul video saya kali ini, benernya salah, salahnya benar. Ya, itulah kita sebagai VTuber, ya, kalau kita bertemu dengan orang yang tidak sepaham, ya kita tidak perlu memperdebatkan ataupun menanggapi. Ya, karena percuma juga kita menanggapi atau memperdebatkan, karena seperti saya bilang, air dan minyak itu nggak akan ketemu gitu loh. Dan itu akan menguras energi. Jadi sebagai VTuber santai aja, relax aja, ikuti aja alurnya. Apa arahan dari manajemen? Sekiranya Anda ingin banyak bertanya, sudah banyak video-video tutorial di dalam channel YouTube. Anda tinggal tonton. Ya, nggak puas ini tonton channel lain, nggak puas ini tonton channel lain. Tidak perlu komentar, karena komentar Anda juga tidak menyelesaikan masalah Anda. Tapi ketika Anda banyak mencari solusi-solusi, pasti ketemu. Oke, segitu aja video saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat Anda, seorang VTuber. Ya. Next, insya Allah, VTube maupun V+ merupakan salah satu solusi Anda dalam memperkuat finance Anda. Oke, sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Salam sukses untuk Anda, para VTuber, Go Clone Ambassador. Bye.